Pemirsa, sejumlah pengemudi ojek online telah memenuhi kawasan Patung Kuda Monas untuk berunjuk rasa menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10% dan penerbitan Undang-Undang Transportasi Online. Unjuk rasa akan digelar pada pukul 1 siang dimulai dari kantor Kemenhub sampai DPR RI. Para pengemudi ojol maupun taksi online menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya 10%. Pengemudi mengaku saat ini potongan aplikasi bisa mencapai 30 sampai dengan 50%. Mereka juga meminta revisi terhadap tarif penumpang dan penghapusan program-program hemat yang dinilai merugikan pengemudi. Pengemudi ojol juga meminta Presiden dan Menteri Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi Permenhub tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Hadisti Arifa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Baik, selamat siang Hadisti, bagaimana situasi di sana? Apakah sudah terlihat pengemudi ojek online tiba di lokasi? Silahkan dengan laporan Anda. Iya, baik. Selamat siang Ocha dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di kawasan Patung Kuda Jakarta, aksi unjuk rasa yang digelar oleh ribuan pengemudi ojek online ini sudah mulai berlangsung. Tadi pengemudi ini sudah mulai berdatangan sekitar pukul 11 siang secara bertahap. Memang terdiri dari berbagai komunitas, yakni ada dari Aliansi Pengemudi Online Bersatu, kemudian juga ada dari Gabungan Aksi Roda 2 Indonesia, serta juga dari sejumlah forum diskusi transportasi online Indonesia. Dan situasinya saat ini dapat dilihat di belakang saya. Ini sejumlah massa secara bergantian menyampaikan aspirasi dan juga tuntutan mereka di mobil komando atau mobil orasi. Di mana untuk mekanismenya sendiri memang kawasan titik Patung Kuda ini memang menjadi titik kumpul yang kemudian nanti mereka ini bersama-sama akan berpindah ke Kementerian Perhubungan dan kemudian juga akan berakhir di kantor DPR MPR RI. Untuk aksi unjuk rasa kali ini memang ada beberapa yang menjadi akar permasalahan, yakni diantaranya adalah terkait tarif potongan aplikasi yang cukup besar, yakni tadi disebutkan oleh pengemudi ojek online ini bahwa untuk saat ini potongan mencapai 30 hingga 50%. Sehingga dalam aksi unjuk rasa ini ada 5 poin yang menjadi tuntutan utama, diantaranya adalah meminta Presiden RI dan Menteri Perhubungan untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi pemerintah RI. Kemudian juga yang kedua untuk meminta DPR RI Komisi 5 khususnya agar menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan gabungan Kemenhub, asosiasi dan juga aplikator. Kemudian juga meminta untuk potongan aplikasi ini hanya berada di 10%. Lalu juga revisi tarif penumpang seperti penghapusan argo goceng, kemudian slot, hemat, prioritas dan juga lainnya. Serta yang kelima adalah untuk menetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang melibatkan asosiasi, regulator, aplikator dan juga YLKI. Dan untuk situasi terkini masih secara bergantian massa menyampaikan tuntutan mereka, berharap agar tuntutan ini didengarkan dan juga dapat dikabulkan. Karena memang aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk protes pengemudi ojek online ini kepada aplikator yang dituding melakukan pelanggaran regulasi dan minimnya perlindungan pemerintah kepada pengemudi yang merupakan bagian dari ekosistem transportasi digital nasional, sehingga mereka mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi kepada aplikator dan juga mengabulkan tuntutan-tuntutan lainnya seperti yang tadi saya sampaikan. Dan untuk rencananya sendiri aksi unjuk rasa ini akan masih terus berlangsung hingga sore nanti sampai tuntutan mereka didengarkan dan juga dikabulkan. Ocha. Baik, terima kasih Hadisti Arifa melaporkan langsung dari Patung Kuda, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga keamanan dan kesehatan. Pemirsa, ribuan pengemudi ojek online se-Surabaya, Jawa Timur juga menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10% dan penerbitan Undang-Undang Transportasi Online. Ribuan pengemudi ojek online se-Surabaya, Jawa Timur memusatkan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Gedung Negara, Gerahandi, dan kantor aplikator. Sambil menuju ke lokasi unjuk rasa, massa melakukan sweeping ke para pengemudi yang masih beroperasi dan mengangkut penumpang. Para pengemudi ojek online menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10% dari sebelumnya sebesar 20%.
Masa juga meminta pemerintah segera menerbitkan undang-undang transportasi online. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi aksi unjuk rasa pengemudi online di Surabaya, Jawa Timur, kita sudah terhubung dengan rekan Rahmat Ilyasan. Baik, selamat siang Rahmat. Dapat Anda jelaskan bagaimana situasi terkini di sana? Bagaimana kemudian kumpulan asosiasi atau seberapa banyak pengemudi online yang kemudian sudah berkumpul di sana? Baik, selamat siang Ocha. Saat ini saya berada di perkantoran di kawasan Jalan Pemuda Surabaya, di mana ribuan Gojek saat ini mendatangi kantor aplikator yang di Grab, yang sebelumnya mereka datang di kantor aplikasi Gojek. Dan sebelumnya juga mereka ribuan Gojek dari berbagai wilayah di Jawa Timur, di antara di Surabaya dan di Sidoarjo, melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Surabaya dan juga kantor Diskominfo Jawa Timur. Saat ini mereka akan melakukan unjuk rasa di kantor Jalan Pahlawan Surabaya. Mereka melakukan konvoi dari Jalan Ahmad Yani Surabaya dan dari Jalan Raya Gubeng, dan juga saat ini mereka berada di kantor Grab yang ada di kawasan Jalan Pemuda Surabaya. Seperti yang ada di belakang saya ini, mereka saat ini akan berkonvoi dan akan menuju di kawasan Jalan Pahlawan Surabaya di kawasan kantor Gubernur Jawa Timur. Demikian, Ocha. Informasikan kembali bagaimana kemudian situasi lalu lintas di sana dan kemudian pengalih arusan lalu lintas ini seperti apa saat ini? Baik Ocha, untuk saat ini dari jajaran pihak kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan Polda Jawa Timur melakukan penjagaan ketat dari ribuan ojek yang awalnya berjalan dari Jalan Ahmad Yani Surabaya dan saat ini sudah berada di kawasan Jalan Pemuda Surabaya di kawasan perkantoran yakni di kantor Grab. Saat ini mereka bergerak menuju kantor Pahlawan Jawa Timur. Saat ini mereka bergerak di kantor Gubernur Jawa Timur di kawasan Jalan Pahlawan dan juga mendapat pengawalan dari pihak jajaran kepolisian Polda Jawa Timur dan juga jajaran kepolisian Polrestabes Surabaya. Demikian, Ocha. Baik, Rahmat, apakah Anda mendapatkan informasi bagaimana kemudian respon dari pemerintah daerah atau Dinas Perhubungan terkait apakah sudah kemudian memberikan perwakilan untuk bersuara terkait isu hari ini, Rahmat? Baik, Ocha, sejauh ini dari pantauan kami bahwasanya dari Dinas Perhubungan Jawa Timur belum ada satupun yang menemui dari pihak ribuan ojol yang sejak pagi unjuk rasa di Surabaya. Dan juga kantor Diskominfo juga tidak ada perwakilan dari Diskominfo untuk menemui mereka. Sehingga mereka berjalan dari kantor Jalan Ahmad Yani Surabaya menuju kantor Gubernur Jawa Timur di kawasan Jalan Pahlawan Surabaya. Mereka berencana akan melakukan pertemuan dengan Gubernur. Namun saat ini belum ada informasi dari pihak ojol maupun perwakilan ojol mereka jadi ketemu atau tidak. Namun mereka juga saat ini konvoi menuju kantor Gubernur di kawasan Jalan Pahlawan Surabaya. Demikian, Ocha. Baik, terima kasih atas laporannya Rahmat Ilyasan melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, Rahmat. Pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh pengemudi ojek online se-Jabodetabek dilakukan tanpa aksi anarkis. Menhub berharap para pengemudi ojek online untuk bisa duduk bersama dengan aplikator untuk dapat mencari solusi. Kami tidak bisa mencegah pihak yang akan melakukan menyampaikan aspirasi. Saya tidak ingin menyampaikan sebagai itu, tapi ini aspirasi. Silakan saja menyampaikan aspirasi. Tapi saya tentunya berharap bahwa apabila mereka adalah para mitra, sebaiknya aspirasi itu disampaikan langsung kepada para aplikator. Karena di sini kan tempat mereka berinteraksi. Sebaiknya itu disampaikan kepada aplikator dan kami sudah dengar tadi, tentunya dan para aplikator tadi sudah menjawab. Apabila memang kurang puas, kali tadi saya sampaikan bahwa kita memang harus duduk lagi, harus duduk bicara dengan semua pihak, semua ekosistem stakeholder yang terkait dalam ekosistem ini sehingga kita mencari mana yang terbaik untuk menjawab permasalahan atau hal-hal yang diangkat oleh para. Sementara itu, pemirsa, sejumlah aplikator ojek online kompak untuk tidak akan menurunkan potongan komisi sebesar 10% dari sebelumnya 20% ke para mitra pengemudi. Oke, cukup.
Hal ini diungkapkan oleh sejumlah aplikator ojek online saat berdiskusi bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Aplikator online mengaku penetapan potongan komisi sebesar 20% diberikan sepenuhnya untuk promo pelanggan dan investasi pelanggan demi menjaga level yang diterima oleh mitra pengemudi. Jika potongan komisi dari 20 menjadi 10% dilakukan, aplikator online menilai justru bisa menurunkan pendapatan mitra pengemudi. Yang ketiga, ada lagi loh penggunaannya, ada program-program. Kalau misalnya ini dari 20 potong ke 10, mungkin seakan-akan terlihatnya pendapatan per transaksi gitu ya Pak ya, pendapatan per transaksi setiap daripada mitra driver mungkin naik di transaksinya. Tapi kalau pengalinya jumlah transaksi yang didapatkan itu berkurang, itu kan yang kami takutkan dan berdasarkan berkali-kali kita mencoba ini, itu pengalinya akan berkurang lebih curam dibandingkan kenaikan pendapatan per transaksi. Sehingga akibatnya adalah pendapatan akhir daripada driver itu take home pay gitu ya istilahnya, take home income-nya itu